Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kebenaran pasti menemukan jalan. Pepatah ini sangat lazim terdengar ketika misalnya kita sedang berbicara perjuangan politik. Artinya kira-kira, kalaupun selalu ada upaya untuk menyembunyikan, membungkam, meniadakan kebenaran, pada akhirnya kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri untuk ditemukan banyak orang. Jadi jangan takut untuk memperjuangkan dan menyuarakan kebenaran. Pepatah itu terngiang di kepala saya ketika beberapa hari yang lalu si pembenci Jokowi, Rizwan Sianipar, melakukan rangkaian hal yang mengejutkan. Dia mengaku hasil penelitiannya tentang ijazah Jokowi mengandung banyak kesalahan. Dia mengunjungi rumah Jokowi untuk minta maaf. Dia juga mengunjungi kediaman Wakil Presiden Gibran juga untuk minta maaf. Di mata kami, pendukung Jokowi, Rizwan terlihat sebagai musuh yang bertobat. Mungkin sebagian orang akan bertanya, mengapa Rizwan melakukan langkah itu? Apa karena sekarang dia sadar bahwa bukti yang dimilikinya tidak cukup kuat? Atau karena sekarang dia sadar bahwa sebenarnya dia memang salah mengira bahwa ijazah Jokowi palsu? Saya duga bukan itu. Saya duga bahkan saya percaya Rizwan tahu bahwa ijazah Jokowi itu asli. Kalau dia pernah mengira ijazah Jokowi palsu, itu mungkin hanya dirasakannya di masa-masa awal. Tapi begitu isu ini bergulir, hampir pasti dia tahu ijazah Jokowi asli. Saya bilang begini karena bukti-bukti tentang kepalsuan ijazah Jokowi sangat teramat lemah. Anda tidak perlu jadi seorang ber-IQ tinggi, jenius, atau intelektual untuk bisa tahu bahwa ijazah Jokowi asli. Buat saya, hanya orang bodoh yang masih menganggap ijazah Jokowi palsu. Bagi orang yang berakal sehat, yang jujur, yang menggunakan sebagian saja dari otaknya, kebenaran ijazah Jokowi itu sedemikian terang benderang terpampang. Dalam hal ini saya rasa Rizwan adalah orang yang cukup pintar untuk bisa memahami kebenaran fakta itu. Tidak mungkinlah Rizwan atau Roy atau Tifa percaya itu ijazah palsu. Salah satu bukti yang menurut saya menunjukkan kepalsuan mereka adalah buku Jokowi's White Paper yang digarap trio Rismo, Roy, dan Tifa ini. Saya sudah membacanya, dan kentara sekali mereka sedang dengan sengaja berusaha menyesatkan pikiran kita. Ini adalah semacam psychological operations yang lazim dilakukan dinas-dinas intelijen, walau mungkin dengan gaya amatiran kali ini. Mereka menjual buku itu dengan harga relatif mahal. Kalau tidak salah, saya membelinya dengan harga Rp150.000. Dan mereka mempromosikan buku itu seolah-olah berisikan penelitian ilmiah untuk membongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Subjudul bukunya saja berbunyi begini, Kajian Digital Forensik, Telematika, dan Neuropolitika atas Keabsahan Dokumen dan Perilaku Kekuasaan. Impresif kan? Akibatnya, cuma berdasarkan diterbitkannya buku itu dan segala macam bualan yang menyertainya, banyak orang jadi percaya atau bahkan sangat percaya bahwa ijazah Jokowi memang palsu. Tapi kalau Anda sempat membacanya dan Anda punya pengetahuan minimal saja tentang metode penelitian, Anda akan langsung tahu bahwa isinya adalah kebohongan semata. Saya pusatkan perhatian saya kali ini pada Rizwan saja ya. Tulisan Rizwan di buku itu mengambil porsi terbesar. Tebal bukunya kan 700 halaman dan tulisan Rizwan menyita sekitar 400 halaman. Jadi panjang dan lebar. Tapi dia sebenarnya tidak melakukan penelitian tentang ijazah Jokowi. Yang dia lakukan adalah meneliti apa yang disebut sebagai fotokopi ijazah Jokowi yang beredar secara online. Jadi dia tidak pernah melihat ijazah Jokowi apalagi menelitinya. Sehingga kesimpulan maksimal yang bisa diperoleh dari tipe penelitian semacam ini adalah fotokopi ijazah Jokowi yang ditelitinya adalah sebuah ijazah palsu. Rizwan seharusnya mengakui bahwa dia tidak meneliti ijazah Jokowi melainkan sekedar fotokopinya. Dan Rizwan juga seharusnya mengakui bahwa bisa saja fotokopi tersebut bukan fotokopi dari ijazah asli Jokowi. Tapi itu tidak dilakukannya. Anda mungkin bisa bertanya, apakah Rizwan sadar dengan keterbatasan itu? Saya yakin jawabannya adalah sadar. Saya juga yakin Roy Suryo dan Dr. Tifa pun sadar bahwa mereka tidak pernah meneliti ijazah Jokowi. Dan karena itu mereka tidak pernah boleh menyimpulkan apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Kalau begitu, mengapa mereka terus-menerus menyuarakan kepalsuan ijazah Jokowi? Dan terkait dengan perkembangan terakhir tadi, mengapa Rizwan sekarang mengaku salah? Saya mulai dari pengakuan Rizwan dulu.
Tadi sudah saya katakan, tidak mungkin dia baru sadar bahwa ijazah Jokowi itu asli. Tidak mungkin dia baru sadar bahwa untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi, dia bisa melakukan analisis digital terhadap fotokopi ijazah tersebut. Saya yakin dia tahu bahwa dia sedang menyebarkan kabar bohong. Pertanyaannya, tujuannya apa? Kenapa dia menyebarkan tuduhan bohong untuk menjatuhkan nama baik Jokowi? Walau saya tak punya data pasti, saya yakin ada kekuatan yang mengorkestrasi serangan terhadap Jokowi. Saya menduga Rismond adalah orang yang mengerjakan permintaan atau perintah dari pihak tertentu. Saya duga begitu juga Roy dan Tifa. Mereka memang bersama-sama harus menyerang Jokowi. Mungkin mereka sendiri tidak suka pada Jokowi, tapi mereka menjadi sedemikian agresifnya menyerang Jokowi karena ada yang membiayai. Saya ulang, ini dugaan saya karena saya tidak melihat kemungkinan lain di luar itu. Tapi kemudian ada pertanyaan lanjutan soal Rismond. Kalau dia memang sudah jadi tenaga profesional untuk menghancurkan Jokowi, kenapa dia sekarang mengaku salah dan minta maaf? Saya rasa ini ada kaitannya dengan terbongkarnya kebohongan Rismond tentang perjalanan pendidikannya. Dia kan selama ini mengaku sebagai doktor lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Setahun yang lalu, seorang relawan pro Jokowi, Joshua Sinambela, sudah mulai mengungkapkan informasi bahwa Rismond tidak pernah lulus dari Yamaguchi. Cerita itu kemudian tak banyak memperoleh perhatian, sampai kemudian pada tahun ini diangkat kembali oleh sejumlah pendukung Jokowi. Pekan lalu, 3 relawan Jokowi di bawah koordinasi YouTuber pro Jokowi Bang Bill berangkat ke Jepang untuk memverifikasi dugaan itu. Mereka sudah kembali dan membawa bukti yang menunjukkan bahwa Rismond memang tidak pernah lulus dari universitas tersebut. Namun selain soal ketidaklulusan itu, ada kisah lain yang sangat mengejutkan. Rismond diduga secara sengaja membuat sertifikat kematian palsu untuk mengelabui pemerintahan Jepang. Ini terpaksa dia lakukan karena pemerintah Jepanglah yang membiayai pendidikan Rismond di Yamaguchi. Dan karena Rismond tidak lulus, pemerintah Jepang seharusnya meminta dia untuk membayar kembali biaya pendidikan yang sudah dikeluarkan. Diduga jumlahnya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Karena ingin menghindar dari kewajiban itu, Rismond membuat surat sertifikat kematian palsu. Nah, karena dianggap sudah mati, Rismond jadinya tidak diminta untuk membayar utangnya. Kini ini menjadi masalah. Karena kalau memang terbukti dia sudah berbohong, dia harus terkena perkara hukum. Itulah yang berusaha dia hindari. Kunjungan dan permintaan maafnya kepada Jokowi sangat mungkin dilakukan dalam rangka mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Apakah ini akan sukses dilakukannya? Kita saat ini belum tahu. Tapi yang pasti, ini semua memberi bukti bahwa satu persatu kekuatan anti Jokowi melemah. Seperti saya katakan, kebenaran nampaknya akan segera menemukan jalan. Misteri ijazah Jokowi akan segera terbongkar. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat.